Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. Yang kami hormati Bapak dan Ibu serta para hadirin yang turut hadir pada Zoom meeting kita malam hari ini. Pertama-tama puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, yang telah memberikan kepada kita nikmat waktu yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap detik waktu yang kita lalui, semuanya kita lalui dalam ketaatan dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, kepada Rasul kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesuai yang kami sebarkan di flyer, recording in progress, pada malam hari ini mohon izin sebentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mendiskusikan dan juga membahas tentang bagaimana tips dan triks serta pandangan-pandangan dari kami yang berkaitan dengan anak Bapak Ibu semua yang nanti insya Allah berkeinginan untuk melanjutkan studinya di LIPIA maupun kampus-kampus Timur Tengah ternama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, kita bisa melihat ya, untuk konteks negara kita Indonesia saat ini, negara Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar kedua sedunia. Mengapa saya katakan kedua? Karena menurut data terakhir, untuk negara dengan jumlah umat Islam terbanyak pertama itu bukan Indonesia lagi, tetapi sudah ditempati oleh negara Pakistan. Dan yang kedua itu Indonesia. Walaupun kita di posisi kedua, namun hal tersebut tidak memungkiri bahwa sesungguhnya negara kita tercinta ini merupakan negara yang mana
penghuninya itu mayoritas beragama Islam. Berarti kita simpulkan bahwa negara ini butuh sekali banyak stok dai-dai yang mumpuni, dai-dai yang dapat membimbing masyarakat Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Di antara caranya adalah bagaimana dai tersebut dapat membimbing masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk dapat berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Karena memang tak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, kita ini Indonesia negara mayoritas Muslim, tapi kita kadang-kadang sedih Bapak Ibu ya, jika kita melihat kita ini mayoritas Muslim tapi banyak praktek korupsi, banyak praktek penyuapan, banyak praktek-praktek yang melanggar syariat, padahal semua itu dilarang oleh Islam. Namun kita sebagai orang Indonesia banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, sekarang kita akan mulai Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai pertama-tama di slide ini kita akan membahas kenapa seorang anak itu jika ingin mempelajari agama harus ke Timur Tengah. Yang pertama, link pertemanan internasional gitu ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, jika kita melihat saudara-saudara kita yang kuliah di Madinah contohnya, mereka itu punya teman tidak hanya dari Indonesia, tetapi punya teman dari Perancis, dari Cina, dari Amerika, dari Argentina, bahkan dari negara-negara yang sebelumnya kita belum pernah mendengar ini negara apa nah. Yang kedua adalah perkuliahan full bahasa Arab. Perkuliahan full bahasa Arab ini menjadi keunggulan tersendiri. Mengapa? Karena dengan perkuliahan menggunakan bahasa Arab akan meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa secara tidak langsung. Yang mana Al-Quran dan hadis yang merupakan dua rujukan utama umat Islam itu berbahasa Arab. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab, maka mahasiswa akan lebih mudah mengakses sumber utama agama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tersedia banyak beasiswa. Yang keempat, peningkatan kemampuan bahasa. Yang kelima, bobot kuliah yang berkualitas. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, jika pelajaran agama di kampus-kampus Indonesia, kita sayangkan ya, tidak jarang banyak kampus-kampus Islam di Indonesia yang materi pelajarannya sudah disusupi oleh pemikiran-pemikiran liberal. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan itu sudah masif di banyak kampus Islam, terutama kampus Islam negeri yang berada di Indonesia. Nah, jika kita kuliah di Timur Tengah, mungkin ada ditemukan seperti itu, namun tidak sebanyak kasus yang terjadi di Indonesia. Ya, kemudian, dosen berkualitas serta internasional, dan yang terakhir, berkesempatan mulazamah. Apa itu mulazamah? Mulazamah itu ketika seorang mahasiswa menempel dekat dengan seorang gurunya atau syekhnya dengan tinggal di rumahnya atau rajin mengikuti kajiannya secara rutin. Ini merupakan pola pembelajaran yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bisa kita lihat Imam Syafi'i, ulama besar yang menjadi rujukan dunia. Apakah beliau pernah kuliah? Jawabannya tidak pernah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, mereka semua tidak pernah masuk kuliah duduk di kampus. Namun mengapa mereka bisa menjadi ulama yang besar? Karena mereka menggunakan metode mulazamah, gitu ya, mendatangi para masyayikh, duduk dengan masyayikh, dan juga belajar langsung dari mereka, dan itu menggunakan kitab yang bertingkat-tingkat dari kitab paling dasar sampai kitab kelas berat. Dan itu kelas mulazamah ini bisa kita temukan banyak sekali tersedia di daerah-daerah Timur Tengah. Walaupun memang di Indonesia itu ada, namun tidak sebanyak yang ada di Timur Tengah. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan langsung membahas poin pertama, full beasiswa. Nah, di antara kampus-kampus Timur Tengah yang memberikan full beasiswa, yang pertama adalah 25 kampus Arab Saudi, yang mana pendaftarannya itu mulai tahun 2022 akhir
itu terpadu dalam satu website Study in Saudi. Jadi kalau anak Bapak Ibu mau daftar Madinah, mau daftar ke Mekah, Ummul Qura, mau daftar ke King Saud, mau daftar ke King Abdul Aziz, zaman sekarang semuanya terpusat dalam satu website. Walaupun pengumumannya nanti beda-beda tergantung kampusnya. Namun sejak 2 tahun belakangan, semua itu terpusat dalam satu website, dan di sana anak Bapak Ibu jika keterima, maka akan mendapatkan full beasiswa dari keberangkatan pesawat, tempat tinggal, subsidi makanan, uang jajan bulanan yang kurang lebih menyampai 800 rial ya untuk S1. Itu kalau kita konversikan 3 juta lebih per bulan. Untuk uang sakunya, buku juga gratis, sebagian kampus, dan juga semuanya sampai kelulusan pun itu sudah di-cover oleh kampus. Itu untuk di 25 kampus Arab Saudi. Yang kedua, ada kampus Al-Qasimiyah, Uni Emirat Arab, yang dimana tahun ini kurang lebih ada 15 mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang diterima di Al-Qasimiyah, Uni Emirat Arab. Kemudian ada Kuwait University. Namun sayangnya Kuwait ini yang kita ketahui hanya menyediakan program persiapan bahasa selama 2 tahun. Atau Islamic College di Libya. Nah, ini merupakan kampusnya Ustadz Adi Hidayat ya. Itu sudah mencakup banyak beasiswa walaupun tidak semewah beasiswa yang diberikan oleh Arab Saudi. Atau Brunei Darussalam. Nah, ini Brunei Darussalam ada kampus Islamnya, dan di sana itu semuanya gratis, fasilitasnya diberikan oleh kerajaan Brunei, bahkan uang sakunya itu bisa sampai 5 juta rupiah per bulan untuk Brunei, dan lain-lain. Kemudian, kesempatan beasiswa juga ada, maaf ini ada sedikit masalah. Oke, kita bacakan saja ya Bapak Ibu ya, walaupun ini kurang jelas. Nah, di sini ada beasiswa juga di beberapa kampus-kampus di Indonesia. Di antaranya ada di Stiba Aroya, ada jalur khusus beasiswa, walaupun sekarang sudah berbayar secara umum. Atau STKZ Cianjur, Mahat Badar, Stitma, itu ada beasiswa 100 orang ya, Siwari Mubarak, dan FDI UIN Jakarta. Nah, sini kita, ya. Nah, ini merupakan beasiswa yang ini kita katakan sebagian beasiswa full, ada sebagian juga beasiswa hanya yang berkaitan dengan biaya perkuliahan saja, gitu ya. Dan untuk FDI UIN Jakarta ini mengapa kami rekomendasikan? Karena memang FDI UIN Jakarta itu merupakan jurusan di UIN yang menggunakan full bahasa Arab, dan juga di sana kurikulumnya mengekor kepada Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi kalau kita berbicara tentang liberal, tanda kutip gitu. Nah, kalau statement dari teman-teman FDI ini, insya Allah untuk liberal itu di FDI UIN, seandainya ada itu sangat-sangat sedikit. Karena memang secara umum mereka menggunakan kurikulum yang dianut dari Universitas Al-Azhar Kairo. Atau juga ada beasiswa parsial Tim Tank. Nah, parsial Tim Tank itu maksudnya apa? Maksudnya adalah beasiswa ini hanyalah beasiswa yang berkaitan dengan biaya kuliah saja. Untuk kehidupan mahasiswa itu ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Contohnya ada di Lipia Jakarta, yang mana Lipia ini merupakan cabang resmi dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, atau biasanya orang sana menyebutnya IMCU. Jadi IMCU itu merupakan kampus syariah tertua di Arab Saudi, gitu ya. Mungkin kita selama ini sering mendengar kampus Madinah, gitu ya. Tapi memang untuk orang Arab sendiri, kalau kita berbicara tentang syariah, itu lebih bergengsi kuliah di IMCU dibandingkan di Madinah. Karena untuk orang Arab Saudi, mereka lebih milih kuliah di IMCU. Karena Madinah itu merupakan kampus yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa non-Arab Saudi. Walaupun ada sebagian orang Saudinya, tapi memang Madinah itu lebih dikhususkan untuk mahasiswa dari luar Arab Saudi. Dan di Indonesia ada cabangnya Lipia. Lipia ada 4 cabang. Lipia Jakarta, Aceh, Medan, Surabaya. Namun
Lipia, Aceh, Medan, dan Surabaya hanya ada idat lugawi saja. Hanya ada persiapan bahasa saja. Sementara untuk S1 semuanya terfokus di Lipia Jakarta. Dan untuk semua biaya gratis di Lipia, beasiswa, dan mendapatkan uang saku bulanan untuk idat 100 real. Atau kita konversikan kurang lebih 350 ribuan atau 380 ribu. Dan sementara untuk S1 kita konversikan kurang lebih 700 sampai 800 ribu rupiah per bulan. Yang kedua, Al-Azhar Kairo. Nah, di sini Bapak Ibu, jika anak Bapak Ibu kuliah di Al-Azhar, maka semua biaya perkuliahan gratis, namun untuk biaya pesawat keberangkatan dan juga tempat tinggal, kehidupan keseharian, itu sama seperti Lipia Jakarta. Itu harus ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Dan memang kita lihat testimoni dari teman-teman Al-Azhar, sebagian mereka menilai bahwa uang hidup yang dibutuhkan di Mesir itu dalam beberapa hal lebih murah dibandingkan di Jakarta gitu ya. Jadi memang ada beberapa anak yang lebih milih Al-Azhar karena kalau di total-total kehidupan bulanannya lebih murah dibandingkan Jakarta. Namun minusnya sana ada biaya ini ya pesawat. Dan juga sebenarnya mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa ketika sudah masuk karena banyak lembaga sosial yang memberikan beasiswa uang insentif bulanan bagi mahasiswa Al-Azhar. Di antaranya adalah Baitul Zakah Kuwait. Namun sesuai dengan testimoni teman-teman kita di Mesir, untuk mendapatkan beasiswa Baitul Zakah Kuwait juga persaingannya banyak. Karena di sana ada 15.000 orang Indonesia kuliah di sana, maka yang mendapatkan jatah beasiswa pun masih harus bersaing lagi. Kemudian Maroko. Maroko ini Bapak Ibu, oh ya sebelum itu saya jelaskan, untuk Lipia itu biasanya mendaftar kurang lebih 6 ribuan orang per tahunnya, per pembukaan, dan diterima paling 200, 300 gitu ya, 400 lah. Jadi memang persaingannya lumayan ketat. Untuk Maroko ini persaingannya Masya Allah lebih ketat lagi perbandingannya ya. Yang mendaftar 1.200, 1.500, tapi yang diterima hanya 50 orang saja. Jadi kita bisa bayangkan tuh, dari 1.000-an lebih yang diterima hanya 50 orang saja untuk di Maroko. Sementara Al-Azhar ini lumayan ini juga, lumayan menantang tapi lebih ringan saingannya dibanding Libya dengan Maroko. Karena Al-Azhar ini penerimaan per tahun sekarang sudah mencapai 1.500 mahasiswa dan mahasiswa per tahun. Dan itu sangat banyak dibandingkan Libya maupun Maroko itu sendiri. Atau juga di Sudan ya. Nah di Sudan ini sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu anaknya kuliah di Sudan karena sedang terjadi konflik. Makanya kita lihat pada tahun 2022, 2023, semua mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan dipulangkan semua. Dan mereka pada akhirnya melanjutkan kuliah di Indonesia di kampus-kampus yang terpencar dengan RPL gitu ya. Atau persamaan mata kuliahnya disamakan. Mata kuliah yang sudah diambil di Sudan, maka tidak perlu mengambil mata kuliah lagi di Indonesia. Atau ada MBZUH, Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed University of Humanities. Ini kampus yang baru terdengar di Indonesia, karena baru ada 3 angkatan yang diberangkatkan dari Indonesia ke MBZUH. Dan infonya ini Masya Allah, MBZUH itu kemarin infonya awal tahun 2024 sempat ada pendaftaran, itu infonya 4 hari pendaftaran dibuka, namun faktanya cuma 2 hari langsung ditutup. Itu ya, sangat cepat, sangat cepat. Tiba-tiba ujuk-ujuk 4 hari buka, belum sampai 4 hari, 2 hari sudah ditutup. Karena memang sistem pendaftarannya ini belum terbuka secara luas, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Namun sekarang, alhamdulillah, dari pihak PPI Uni Emirat sudah membuka informasi untuk MBZUH itu sendiri. Dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, untuk Madinah berapa saingannya? Untuk Madinah bagaimana persaingannya? Nah, sesuai yang kami dapatkan, untuk Madinah itu sendiri, persaingannya sesuai data yang kami dapatkan,
Kurang lebih ada 7.000 pendaftar setiap tahun. 7.000 sampai 8.000 pendaftar dari Indonesia setiap tahunnya. Dan yang diterima itu hanya kurang lebih berkisar 100 150 sampai 200 mahasiswa Indonesia. Jadi bayangkan dari 7.000, 8.000 yang diterima hanya 200 di Madinah. Namun jumlah 200 ini merupakan jumlah penerimaan terbanyak dibandingkan kampus-kampus Saudi lainnya. Nah, terkadang kalau kampus Saudi itu walaupun ada 25 kampus yang membuka pendaftaran, tapi terkadang yang menerima mahasiswa Indonesia itu cuma 1, 2, 5, 3 gitu kan. Sementara kalau Madinah itu konsisten menerima banyak, di atas 150 tiap tahunnya. Kalau kampus lain kadang banyak 40, pernah Najron 40, tahun depan cuma 2, tahun depan lagi cuma 5 gitu ya. Jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan Universitas Islam Madinah. Maka tidak heran mayoritas orang Indonesia yang kuliah di Saudi itu kuliah di Madinah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang ada beberapa kampus yang non beasiswa. Di antaranya kuliah di Yordania, Pakistan, Tunisia, Malaysia, Madinah online. Nah, UIM itu Universitas Islam Madinah online itu tidak beasiswa. Tapi Bapak Ibu bisa anaknya atau Bapak Ibu sendiri sekalipun jika sudah memiliki kemampuan bahasa Arab bisa kuliah online di Madinah dengan sistem online, tapi biayanya lumayan juga Bapak Ibu ya. Biayanya itu kurang lebih 9 juta rupiah per semester. Berarti 9 kali 8 berapa itu Bapak Ibu? Itu lumayan ya untuk biaya di Universitas Islam Madinah online. Dan untuk Malaysia, kami mendapatkan testimoni ya dari teman-teman kami. Kalau nggak beasiswa, memang mahal gitu. Memang mahal, jauh di atas Indonesia. Tidak jauh juga ya, tapi memang sangat terasa gitu perbedaan biaya Malaysia jika kita tidak beasiswa. Kalau Pakistan itu murah, iya Pakistan murah. Jordania itu hampir mirip Jakarta, gitu ya, hampir mirip Jakarta. Dan itu ada nanti ya untuk Jordania, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke akun Instagram kuliah di Jordan. Atau ada STDI Imam Syafi'i Jember, ini non beasiswa atau kuliah Nabawi. Jadi anak Bapak Ibu langsung kuliah di Madinah, tapi biaya sendiri gitu ya. Dan itu lumayan banyak juga biaya yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut. Nah ini, kita langsung masuk ke hal-hal yang bersifat sensitif ya. Dalam artian sensitif namun perlu kita bahas. Setelah lulus dari Timur Tengah, biasanya alumni Timur Tengah jadi apa sih? Gitu. Tidak kita pungkiri, mayoritas, wah itu sedikit ini ya, ada sedikit apa namanya typo. Mayoritas. Nah di sini kita katakan yang namanya alumni Timur Tengah jika lulus, mayoritas mereka itu nanti biasanya menjadi tenaga pengajar di dunia pendidikan dasar dan menengah. Berarti menjadi apa? Menjadi guru SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA. Itu merupakan mayoritas alumni Timur Tengah pulang-pulang ke Indonesia. Kebanyakan, saya katakan kebanyakan ya, itu menjadi guru, tenaga pengajar, ustadz di SD sederajat, SMP sederajat, maupun SMA sederajat. Ini saya katakan mayoritas ya, gitu. Jadi memang Bapak Ibu kadang-kadang nah ini perlu kita diskusikan. Jadi jika Bapak Ibu ingin anaknya kuliah di Timteng dengan harapan pulang-pulang jadi orang kaya yang mengangkat perekonomian keluarga dan segala macam lah pokoknya. Nah itu mungkin perlu dipikirkan ulang gitu ya. Karena memang jika niatnya seperti itu, maka sulit juga pada prakteknya. Karena memang pada prakteknya kebanyakan alumni think tank itu menjadi guru. Yang mana Bapak Ibu tahu ya, bagaimana gaji guru di Indonesia. Bahkan kita perhatikan lebih besar gaji kasir Indomaret dibandingkan gaji guru ustadz-ustadz yang ngajar di pondok pesantren. Itu faktanya gitu ya, kami temukan. Kecuali memang pondok pesantren yang SPP-nya mahal. Nah itu.
Kalau pondok pesantren yang SPP-nya mahal, itu gaji gurunya biasanya itu lumayan lah gitu ya. Lumayan untuk kehidupan keseharian. Namun pondok-pondok yang sederhana, yang banyak di Indonesia ini, itu kebanyakan gaji gurunya pun itu lebih sedikit dibandingkan dengan gaji kasir minimarket gitu ya. Gaji kasir minimarket. Ini faktanya. Jadi memang kalau Bapak Ibu ada niat ekonomi, nah itu perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Kemudian ada juga guru privat, banyak ini ya menjadi guru privat. Penceramah. Nah, untuk penceramah memang kita lihat banyak alumni Tinteng menjadi penceramah. Namun, nah perlu kita perhatikan juga, jangan kalau kita menjadikan ceramah itu sebagai apa ya bahasanya, pendapatan utama. Nah, ini sebenarnya tidak pas juga ya, karena memang terkadang kan ada ustadz ceramah di tempat A, kemudian setelah sekian bulan tidak jadi ceramah, diganti ustadz B, atau dia pindah segala macam. Jadi kadang-kadang ini merupakan sebuah hal yang sepertinya lebih pas untuk dijadikan sebagai sampingan saja gitu ya. Walaupun memang zaman sekarang ini tidak jarang kita lihat ada banyak ustadz yang full ceramah di masjid-masjid, yang mana memang mereka ini menjadikan ceramah itu sebagai pendapatan utamanya. Dan untuk di kota besar sendiri, ini mungkin kita tahu ya Bapak Ibu yang di kantor tahu lah berapa amplop sekali ngisi di kantor, berapa amplop sekali ngisi di masjid gitu. Dan itu bagi ustadz-ustadz yang fokus menjadi penceramah atau menjadi guru tahfidz. Nah, ini banyak ya. Atau menjadi dosen. Nah, untuk dosen itu minimal syaratnya di Indonesia itu S2 ya, S2 untuk menjadi dosen atau menjadi PNS. Nah, PNS ini biasanya alumni Tim Tank itu menjadi PNS di bidang-bidang yang berkaitan dengan agama atau bahasa Arab. Contohnya adalah PNS dosen atau PNS KUA gitu kan. Atau hakim agama Islam. Itu banyak alumni Tim Tank yang masuk ke situ. Namun, dari semua itu, saya ingin menggarisbawahi ya, mayoritas alumni Tim Tank itu bekerja di dunia pendidikan dasar dan menengah. Itu kunci utamanya. Itu mayoritasnya gitu ya. Kemudian ada paragraf kedua nih. Saya menemukan di Lipia itu ada yang namanya ada yang namanya jurusan idari. Mungkin Bapak Ibu tahu ya Lipia itu ada jurusan syariah, lughah dan idari. Saya pernah mewawancarai salah satu alumni idari Lipia, yang mana idari Lipia ini cukup unik Bapak Ibu. Jika syariah Lipia dan lughah Lipia itu kebanyakan alumni yang menjadi tenaga pengajar, maka untuk idari ini banyak alumninya yang tidak ngajar, tetapi menjadi profesional di pekerjaan-pekerjaan yang kantoran. Seperti contohnya marketing di perusahaan, arsitektur ada idari, akuntan di perusahaan media nasional, pegawai di NGO lembaga kemanusiaan, analis di perusahaan investasi, konsultan syariah di perusahaan syariah, atau owner perusahaan F&B. Kita lihat memang dari Lipia ini cukup unik gitu ya, karena memang pekerjaan alumni itu tidak seperti alumni syariah dan lughah. Atau yang terakhir, ada juga alumni Tim Tank yang menjadi pejabat publik, menteri atau kepala daerah. Namun, jika dibandingkan dengan paragraf pertama, yang paragraf ketiga ini paling-paling jarang gitu ya. Ada kok alumni Tim Tank yang menjadi menteri, contohnya mungkin siapa ya? Oh iya, mantan Dubes Saudi, Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau pernah menjadi menteri apa? Beliau menteri sosial ya, kalau tidak salah, menteri sosial 2009 sampai 2014. Atau ada juga alumni Tim Tank yang menjadi wali kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Ma'rufullah Matali. Beliau sebelumnya menjadi wali kota Jaksel dan beliau alumni Madinah. Atau menjadi Gubernur Jawa Barat. Kemarin ada Bapak Ahmad Heriawan gitu ya, menjadi Gubernur Jawa Barat atau menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat gitu ya. Itu Bapak Zainul Majdi ya gitu ya, Pak Doktor. Nah, itu beliau Tuan Guru Bajang TGB ya. Beliau alumni Al-Azhar dan menjadi uh, apa namanya?
gubernur NTB pada waktu itu. Namun itu sangat sedikit gitu kan jika kita bandingkan dengan alumni tim tank atau Lipia yang menjadi tenaga pengajar di dunia pendidikan dasar maupun menengah. Ini perlu Bapak Ibu apa namanya lihat dulu ya, karena memang kita harus bedakan. Mungkin kalau jadi alumni perminyakan gitu kan, maka mayoritas terjadi perminyakan. Jika alumni kedokteran maka akan menjadi dokter. Nah, untuk tim tank ini kebanyakan menjadi tenaga pengajar, menjadi ustadz di dunia pendidikan dasar maupun menengah. Kita lanjut. Nah, ini. Kemudian diskusi kita berikutnya. Anak kuliah di tim tank ini atas keinginan siapa? Apakah atas keinginan orang tua dan anak, atau atas keinginan orang tua saja, atau atas keinginan anak saja? Karena jika atas keinginan orang tua dan anak, maka itu alhamdulillah. Berarti itu tinggal jalan saja, gas saja. Orang tua mendukung, anak serius. Insya Allah itu akan sukses ke depannya. Namun jika orang tua saja, nah ini kita menemukan ada sebagian orang tua yang pengen anaknya itu menjadi ustadz, pengen anaknya itu menjadi alim ulama, namun anaknya gak mau. Nah gitu. Ini sering kita temukan ya, terutama kami di ITAF itu pernah menemukan ada seorang alumni SMA dari sebuah pesantren ternama diterima di Libya. Kemudian beliau kebetulan tinggal di rumah Quran ITAF gitu ya. Ketika beliau sampai pekan pertama langsung mengundurkan diri karena beliau merasa dunia saya ini bukan di agama, bukan di bahasa Arab. Saya ingin menjadi profesional. Saya ingin kerja kantoran. Saya nggak mau jadi ustadz. Maka anaknya ujung-ujungnya keluar dari Libya. Tidak ingin melanjutkan pendidikannya di Libya. Gitu ya. Ini kalau orang tua saja. Tapi anak tidak mau, itu kadang-kadang di tengah perjalanan ada hal-hal yang ya mungkin perlu ditinjau kembali. Dan kami melihat tidak jarang orang tuanya pengen anak jadi ustadz, tapi memang qadarullah anaknya nggak mau gitu. Nah ini butuh diskusi lagi seperti itu. Atau anaknya saja yang mau, tapi orang tuanya tidak mau. Nah ini juga kadang-kadang ada yang seperti itu. Mungkin orang tua merasa kalau anak saya jadi kuliah di tim tank, jadi ustadz, ini maaf ya saya menggunakan bahasa yang biasa dikatakan. Ini nggak ada uangnya gitu kan. Nggak ada duitnya, cuma ngajar pondok gitu kan. Isi ceramah itu juga kadang-kadang nggak dibayar. Kapan kayaknya gitu kan. Saya tidak mau anak saya hidup melarat. Jadi saya melarang anak saya untuk menjadi ustadz. Maka anak saya nggak boleh kuliah di tim tank atau agama. Udah nggak usah. Anak saya jadi profesional saja, kerja di kantor beneran atau buka usaha seperti itu. Itu memang ada, kami temukan seperti itu gitu ya. Kami temukan ada seperti itu. Nah, ini perlu ditinjau kembali. Dan memang yang idealnya itu nomor satu, orang tuanya setuju dan anaknya juga semangat gitu. Atau orang tuanya membebaskan tapi anaknya semangat, itu nggak apa-apa juga gitu ya. Kan ada orang tua yang anaknya ambil apa saja silahkan dibebaskan dan anaknya pilih agama dan itu orang tuanya setuju. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu ya, tidak jarang ada anak yang tadinya kuliah di umum, di tengah jalan dia menemukan passion dia itu di agama, sampai akhirnya anak tersebut pindah alur. Contoh, kita melihat ada Ustadz, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Ustadz Firanda Andilja. Beliau itu sempat kuliah di Teknik Nuklir UGM, sampai akhirnya beliau menjadi fokus pakar agama di kuliah di Universitas Islam Madinah. Atau kita melihat ada rumah fikih ya, Ustadz Ahmad Sarwat. Beliau sama di UGM, tapi pindah ke Libya. Bahkan saya menemukan ada sebagian teman saya di Libya itu tadinya ambil jurusan astronomi di ITB. Tapi di tengah perjalanan pindah ke Libya ambil jurusan bahasa Arab. Atau saya punya teman di IPB, baru 1 semester berjalan, dia merasa bukan passionnya di IPB, pindah ke Libya. Atau saya punya teman juga, dia kuliah sudah 3 semester di Fakultas Hukum Brawijaya,
Namun beliau merasa bukan passion beliau di FH gitu. Pindah ke Lipia sampai lulus syariah. Ada kadang-kadang kebalikannya. Anaknya di umum, di tengah jalan anak tersebut pengen pindah ke agama. Ada yang kayak gitu ya. Oke, kemudian, nah persiapan apa saja yang perlu kita siapkan? Pertama, ilmu. Nah ini, ilmu tentang pendaftaran, ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan melanjutkan studi. Nah, di antara ilmu pendaftaran itu adalah bagaimana Bapak Ibu dapat gambaran secara umum kampus mana saja yang sedang buka, mana yang tutup gitu kan. Dan bila kita lihat untuk saat ini rata-rata kampus itu membuka pendaftaran kisaran bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu ya kurang lebih kebanyakan dibuka kisaran Mei atau dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu kebanyakan kampus Timteng membuka pendaftaran di tanggal-tanggal tersebut. Namun memang tidak kita pungkiri bahwa kampus Timteng ini terkadang membuka pendaftaran itu dadakan, ujuk-ujuk buka tanpa ada pemberitahuan. Beda jika teman-teman, Bapak Ibu semua, melihat pendaftaran PTN atau PTS di Indonesia. Yang mana kadang-kadang kalau di PTN itu setengah tahun sebelum pembukaan pendaftaran atau setahun sebelum pendaftaran dibuka itu sudah dibuat rencana kapan pembukaan pendaftaran. Jadi sudah setahun sebelumnya kita sudah tahu. Namun untuk di tim tank ini terkadang bersifat dadakan dan terkadang kita kaget jika tiba-tiba dibuka. Kemudian persiapan berkas gitu ya. Berkas yang dibutuhkan, mana yang diterjemahkan, dan tiap kampus itu beda syarat dan ketentuannya yang untuk dipersiapkan. Yang ketiga, kemampuan siswa. Gitu. Bagaimana siswa tersebut dapat melewati ujian-ujian lisan maupun tulis jika kampus itu mengadakan ujian tersebut. Karena faktanya, tidak semua kampus Timteng dalam pendaftarannya melihat kemampuan siswa. Ada yang berkas saja. Contoh, kampus Arab Saudi. Untuk Bapak Ibu tahu ya, kampus Arab Saudi itu ketika membuka pendaftaran, mereka hanya fokus melihat berkas-berkas saja. Terkadang mungkin ada yang melihat kemampuan, tapi terkadang tidak. Contoh, kami punya murid di ITAF, beliau ini alumni sekolah umum daftar Madinah. Saat itu ada namanya tes tahdid mustawa, yang mana pada tes tersebut dapat dilihat kemampuan bahasa calon mahasiswa itu buruk, sedang, atau baik, atau sempurna. Itu dapat dilihat. Nah, dan tes ini sebenarnya tidak mempengaruhi diterima atau ditolaknya seseorang ke Madinah. Mengapa? Karena murid saya itu nilainya itu 70 ketika tes tahdid mustawa Madinah. Dan dia diterima di Madinah, alhamdulillah. Namun temannya satu lagi nilainya itu 99, sangat tinggi, hampir sempurna, tapi tidak terima. Mereka lucu itu kan. Jadi memang kadang-kadang di Saudi itu hanya melihat berkas saja. Kalau di Lipia itu sangat mengandalkan berkas dan kemampuan siswa. Maksudnya apa? Di Lipia itu jika Bapak Ibu anak yang pengen langsung S1 syariah atau lughoh, nilai ijazah SMA minimal itu 90. Nilai rata-rata ijazah SMA bebas. Mau pakai ijazah pesantren, mau pakai ijazah negara, yang penting minimal 90 baru bisa daftar ke S1 syariah atau lughoh. Dan ketika diterima pun saingannya banyak gitu kan. Dan juga untuk idat lughawi ini Jakarta minimal nilai 85. Kalau Surabaya 80 gitu kan. Atau Medan 80, lebih ringan lagi nilai minimal rata-rata ijazahnya. Dan terakhir doa ya, doa dari orang tua dan doa dari anak itu sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memberikan tips Bapak Ibu gitu ya. Jika memang anak Bapak Ibu nanti banyak kampus yang buka pendaftaran, maka lebih baik anak Bapak Ibu itu daftar semuanya aja. Tiap yang buka daftar. Selama memang daftar itu tidak memberatkan, maka tiap ada kesempatan hajar saja semuanya. Gitu ya. Karena memang kalau kita sudah menghajar semuanya, enak nanti. Kita lebih bisa bebas memilih untuk menolak gitu kan.
Jadi kalau kita keterima banyak, tinggal tolak saja, satu dua tolak, ambil yang paling baik. Tapi kalau kita tidak pernah daftar, mana bisa kita menolak, yang ada kita terus ditolak seperti itu. Bahkan kita punya murid ya, beliau ini alumni sekolah umum, tapi bisa diterima kuliah di Al-Qasimiyah University. Karena beliau bercerita kepada kami, ketika beliau lulus SMA itu, beliau belajar bahasa Arab bersama ITAF, dan berusaha mendaftar 14 kampus, Timur Tengah maupun Libya. Dan di antara semuanya, di antara yang menerima beliau adalah Al-Qasimiyah, maka beliau mengambil Al-Qasimiyah di Uni Emirat Arab gitu ya. Jadi memang lebih baik tebar jala dibandingkan tidak sama sekali. Nah, tantangannya apa kuliah di Timur Tengah? Yang pertama, jauh dari orang tua, yang mana mungkin orang tua atau anak akan merasakan kangen ya, dan itu hal yang wajar. Yang kedua, tidak ada skripsi. Nah, kami temukan mayoritas kampus Timur Tengah itu tidak ada skripsinya. Dan ini menjadi nilai plus dan minus sendiri. Plusnya adalah mahasiswa tidak dibebankan untuk skripsi, jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa telat lulus karena tidak skripsi. Namun, minusnya, biasanya kita temukan alumni Tim Tank itu yang kuliah S2 di Indonesia, terutama jurusan-jurusan keislaman di kampus-kampus Indonesia, itu mereka mungkin mengalami sedikit kendala ketika menulis tesis. Kenapa? Karena tidak punya dasar keilmuan bagaimana metodologi penulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Namun menurut saya ya, hal itu merupakan hal yang mudah untuk diatasi, tidak perlu diambil pusing. Yang ketiga, tidak diawasi. Nah ini perlu kita diskusikan juga ya, karena memang mahasiswa pun semua jurusan pun sebenarnya orang tua tidak mengawasi anaknya, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Saya katakan Bapak Ibu ya, ini banyak curhatan dari teman-teman kami di Timur Tengah, terutama di Mesir gitu. Di sana itu tidak sedikit mahasiswa yang sampai ke Mesir malah males-malesan, tidak belajar, main mulu gitu ya, malah bisnis, tidak fokus belajar. Mengapa? Ya tidak ada yang mengawasi. 15.000 orang numpuk di negeri orang, tidak ada yang mengawasi, maka semangat belajarnya pun hilang. Itu bagi mereka yang malas. Tapi bagi mereka yang punya semangat belajar tinggi, maka insya Allah pulang-pulang sudah punya qiraat sab'ah, punya qiraat asyroh, sudah menguasai banyak ilmu. Itu kalau ke Mesirnya serius. Jadi memang ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan juga. Sama juga di Libya gitu kan. Di Libya hidup di Jakarta tidak ada yang mengawasi. Yang tadinya mungkin anaknya menjaga diri, mungkin bisa tergoda dengan kehidupan Jakarta. Kita tidak tahu ya bagaimana seorang anak, bisakah beliau menjaga semua itu atau tidak. Dan bahkan ya, saya sudah mendengar dua cerita oknum mahasiswa Timur Tengah yang maaf gitu ya, melakukan hubungan yang Allah larang antara lawan jenis. Mungkin tidak perlu saya jabarkan ya, mungkin Bapak Ibu tahu maksud saya apa. Dan ini ternyata saya dengar cuma bukan dari kampus A, tapi ada kisah dari kampus B, di negara tim tank lainnya, kampus C, di negara tim tank lainnya, ada saja oknum, padahal beliau ini kuliah bahasa Arab dan agama Islam. Tapi yang namanya ujiannya, kita tidak tahu ya. Allah Ta'ala menguji iman seorang, ada yang lolos dan ada yang tidak bisa lolos. Kemudian terakhir biaya hidup, yang mana biaya hidup ini dalam beberapa hal bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal dibandingkan dengan biaya hidup yang ada di Indonesia. Oke Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah ini ya perkenalan sedikit tentang ITAF. ITAF merupakan sebuah lembaga yang fokus membimbing anak-anak Indonesia untuk lanjut ke tim tank atau Libya, yang mana sejak 2019 sudah ada 600 sampai 700 alumni kami yang diterima. Dan ini merupakan oke. Nah, ini merupakan sebaran alumni ITAF ya. Madinah, Libya, Al-Azhar, Qasimiyah, Jauf, Arab Saudi, Turki, Kifal, Sudan,
College, Al Asmaria, Jordan, Yarmouk di Jordan, Najran, Saudi, Bilal Al-Syam, Suriah, Yaman, kemudian di Aloya Sukabumi, Suriah, Malaysia, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sedikit sharing dari kami, dan sekarang kami membuka forum diskusi bagi Bapak Ibu. Diskusi ini kita buat mengalir santai saja ya. Bapak Ibu yang masih mau mendengar silahkan di sini, yang mau keluar juga silahkan gitu ya. Kita bebaskan. Yang masih mau di sini silahkan, yang mau left juga silahkan saja. Oke, mungkin kami buka kepada Bapak Ibu forum diskusi untuk bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Oke ya, oke, ada sebagian lewat chat ya. Oke, kita akan baca dari Ibu Nur Latifah. Ustadz, apakah untuk mendaftar di LIPIA ada syarat minimal umur? Semenjak tahun 2023 tidak ada syarat minimal umur. Dan ini peraturan baru sejak tahun 2023. Sebelumnya itu ada syarat minimal umur. Namun minimal umurnya itu minimal umur ijazah SMA, bukan usia pendaftar. Dulu itu biasanya dibatasi 5 tahun untuk S1 dan 3 tahun untuk I'dad. Namun semenjak 2023 tidak ada syarat minimal umur untuk LIPIA. Kedepannya gimana? Apakah syarat itu akan diberlakukan kembali atau tidak? Nah, wallahu alam ya, karena memang LIPIA ini kebijakannya kadang berubah-ubah. Kadang ada syarat umur, sekarang nggak ada, kedepannya tidak tahu saya. Kemudian dari Saif, kalau kuliah di Masjid Nabawi itu bisa difasilitasi di ITAF atau tidak? Jawabannya tidak bisa ya. Kami tidak menyediakan pengantaran untuk kuliah di Nabawi karena memang di sini apa namanya kami tidak menyediakan penyaluran ya. Namun jika Bapak Ibu ingin dihubungkan dengan orang Indonesia yang sudah punya pengalaman kuliah di Nabawi dengan biaya mandiri, maka kami bisa memberikan aksesnya gitu ya. Jika ingin konsultasi langsung ke mereka. Karena memang biayanya itu lumayan ini juga tinggi sekali. Jika kuliah mandiri di Masjid Nabawi, lebih berat ke biaya hidupnya ya. Lebih berat ke biaya hidupnya untuk tinggal di Saudi, harus punya tabungan minimal sekian ratus juta gitu kan. Dan wah itu bagi masyarakat Indonesia sangat berat. Namun ada beberapa orang yang kuliah di sana. Yang saya lihat ada pengusaha besar di Sumatera, pengusaha sawit, punya anak putrinya itu kuliah di Nabawi, langsung di Madinah. Karena bapaknya, Masya Allah juga, ekonominya kuat. Oke, dari Sofa Marwan, Ibu ya. Assalamualaikum, mohon dijelaskan mana saja yang menerima mahasiswi. Oke, saya jelaskan ya. Kampus-kampus yang menerima mahasiswi, semua kampus yang saya berikan tadi informasinya, itu semuanya menerima mahasiswi. Kecuali kalau di Saudi itu semuanya itu memang apa namanya ada yang menerima mahasiswa, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak menerima mahasiswi. Di antara kampus yang tidak menerima mahasiswi itu Universitas Islam Madinah, itu tidak menerima mahasiswi itu ya. Tapi ada mahasiswi Indonesia kuliah di Madinah, tapi bukan di UIM, tapi di Jamiah Thayyibah atau bisa kita katakan Thayyibah University. Itu lokasinya depan persis Madinah dan itu ada mahasiswi Indonesia yang kuliah di sana, gitu ya. Atau Al-Qasimiyah mahasiswa ada, Al-Azhar mahasiswa ada, Maroko mahasiswa ada. Islamic College di Libya. Nah, yang kami ketahui ketika kami membaca persyaratannya memang sejauh pengamatan kami itu khusus mahasiswa untuk Islamic College. Tapi untuk MBZUH atau Libya atau Brunei atau Tunisia atau Maroko
Sudan yang sekarang tidak bisa, Yaman itu semuanya membuka untuk mahasiswa dan mahasiswi. Berarti tadi kesimpulannya, yang tidak membuka mahasiswi itu sebagian kampus Saudi, di antaranya Madinah, dan juga uh, Libya yang Islamic College-nya, itu saja yang tidak menerima mahasiswi. Namun, untuk Saudi sendiri, kan sekarang ini tidak disyaratkan mahram untuk mendaftar ya. Secara de jure, secara aturan, tidak disyaratkan mahram untuk pendaftar. Namun secara de facto, di lapangan, jarang sekali kami melihat mahasiswi Indonesia diterima di Saudi. Masih ada, tapi sangat jarang gitu ya. Secara di jure tidak ada syarat mahram, tapi secara de facto yang diterima sangat sedikit gitu. Sangat sedikit untuk mahasiswi yang terima di Saudi. Kemudian dari Bapak Fahmi ya, apakah lulusan paket C bisa ke Timur Tengah atau Libya? Jawabannya sangat bisa gitu ya. Karena memang paket C ini merupakan ijazah yang diakui oleh negara dan di Timur Tengah pun diakui. Kecuali ada kecualinya. Kampus Al-Azhar Mesir. Karena semenjak 2 tahun terakhir kita tidak bisa daftar Al-Azhar Mesir kecuali sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak seperti Madrasah Aliyah atau pesantren-pesantren yang di bawah Kemenak. Jadi kadang ada SMA IT itu kan. SMA IT ini kan Diknas bukan Kemenak. Itu 2 tahun terakhir tidak bisa daftar Azhar atau SMAN nggak bisa. Koloman bisa, MA bisa. Atau pesantren yang punya hubungan dengan Kemenak. Makanya saya melihat ada sekolah gitu ya. Dia ini SMA secara pendidikan, namun secara kepesantrenan terdaftar di Kemenak. Dan itu bisa daftar ke Al-Azhar. Gitu ya. Jadi gitu. Paket C bisa diterima semua, kecuali daftar Al-Azhar jalur resmi yang biasa dibuka oleh Kemenak. Itu nggak bisa semenjak 2 tahun terakhir. Kalau dulu bisa, 3 tahun belakangan sebelum 2022 itu bisa. SMAN, paket C, buat ke Al-Azhar. Namun semenjak 2 tahun terakhir hanya dibatasi oleh alumni sekolah yang diakui oleh anak saja. Untuk UIM online harus lengkap berkasnya. Bagaimana kalau ijazah belum jadi? Jawabannya tunggu dulu ijazahnya jadi gitu ya, baru daftar. Insya Allah itu pendaftaran dibuka setahun sekali atau setahun 2 kali. Kami lihat Bapak Ibu ya, ini pendaftaran sekarang itu lumayan cepat gitu. Karena pendaftaran terakhir kan dibuka akhir tahun gitu ya. Jadi sekarang kami lihat pendaftarannya kok kayaknya UIM itu dibuka 2 tahun, sekali 2 tahun gitu. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, cukup tunggu saja dan bisa mendaftar di kesempatan berikutnya. Ustadz biasanya untuk S2 di tim yang ada batasan umur, ada biasanya. Biasanya yang saya temukan itu untuk Saudi ya secara khusus, untuk S1, S2 itu 30 tahun, untuk S3 itu 35 tahun secara umum. Namun ada sebagian kampus yang tidak mencatatkan itu. Tapi secara umum biasanya biasanya itu ya yang saya lihat formulasinya minimal S1 25, maksimal maaf, maksimal S1 25, maksimal S2 30, maksimal S3 pendaftar 35. Itu secara umum. Namun ada yang tidak seperti itu. Contohnya, lihat Bapak Ibu ya, di kampus Puro gitu kan. Umul Puro itu teman saya itu banyak yang masuk Umul Puro setelah usianya itu lewat dari syarat baru keterima gitu. Namun itu memang Umul Puro ini termasuk yang jarang sekali orang Indonesia diterima. Tidak seperti Madinah yang sangat banyak. Ustadz izin bertanya, apakah untuk masuk kampus di tim T harus melalui kelas tidak dulu? Jawabannya itu kembali kepada kemampuan dari anak baik semua. Jika memang
anak Bapak Ibu bahasa Arabnya sudah mumpuni, itu bisa dilihat dari di sekolahnya beliau juara umum. Biasanya memang juara umum pesantren itu bahasa Arab sudah mumpuni, atau bisa ditanyakan langsung konsultasi dengan ustadz-ustadznya di pesantren. Tanya, Ustadz, bagaimana anak saya jika kuliah ini apakah perlu langsung ijazah dulu atau langsung S1? Itu bisa dikonsultasikan. Nanti kita temukan tidak jarang alumni pesantren itu nggak pakai ijazah langsung S1. Dan kita buka data Ibu ya. Pada penelitian Libya Desember 2023, 80% yang diterima di syariah Libya itu dari KKN, dan 20%-nya diterima tanpa yang jadi ada 20% mahasiswa syariah Libya diterima tanpa ijazah. Untuk di 10 S1 Lugoh, 40% mahasiswa Lugoh Libya diterima tanpa ijazah dan 60% diterima dari Idat Gowi Libya. Untuk Lugoh itu ya. Dan Idari, Masya Allah, Idari itu paling unik. 70% atau 60% itu diterima dari Idat malah. Dan 20%-nya diterima dari Idat. Jadi untuk apa namanya, Idat itu kembali kepada kemampuan dari anak Bapak Ibu semua. Kalau tidak kita buktikan, ada itu Masya Allah di pesantren yang cerdas, juara umum, reflektasi. Dan ketika masuk atau tim pertama tanpa itu sudah jatuh, karena memang di pesantren. Namun ada juga yang masih perlu apa namanya penguatan lagi di idat, kembali kepada kemampuan dari anak Bapak Ibu semua. Apakah beliau sudah levelnya sangat, dan itu dari rankingnya di kelas atau dari perhatian ustadz yang ada di pesantren. Apakah ada jurusan non agama di Timur Tengah? Jika ada, apakah biasa? Ini saya hanya menjawab sesuai pengetahuan saya ya. Itu banyak juga. Bahkan itu membuka beasiswa bagi jurusan non agama yang dikasih. Oleh karena itu ada kenalan beliau ini mahasiswa di Abdul Aziz University tidak mengambil jurusan teknik, dan beliau alumni sebuah di Majalengka, alumni SMK Majalengka yang sebetulnya di tapi ini orang seperti itu sangat dibanding orang di dan ambil sedikit dan ketiga alat seperti mereka menerima mahasiswa dari Indonesia. Ustaz, maaf, Afwan. Untuk S2 dan S3 di Arab Saudi, saya melihat mayoritas itu Bapak Ibunya. Untuk S2 di Arab Saudi, itu yang jurusan umumnya malah lebih welcome dibandingkan S1-nya. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya pengen kuliah umum di Arab Saudi, itu lebih baik S2 atau S3 saja. Karena memang kesempatannya lebih besar dibandingkan dengan S1. Contoh, ada kampus namanya KFUPM Arab Saudi. Kampus ini hanya menerima mahasiswa S2 dan S3 lulusan fakultas umum dari berbagai macam belahan dunia. Dan itu hanya S2 S3 saja. Ada kampus KAUST di Arab Saudi. Rektornya dulu itu rektor Singapura gitu ya. Kampus di Singapura itu rektornya di Saudi. Dan kampus ini hanya menerima lulusan S2 dan S3 untuk mempelajari sains. Dan saya lihat datanya, saya pernah diberikan datanya tahun 2022. Kebanyakan di kampus ini kalau ITB UGM. Jadi memang untuk di Saudi itu kan banyak banyak gitu ya. Namun memang
lebih banyak jatah yang diberikan kepada S2 dan S3. Untuk S1 ada, tapi sedikit. Untuk S1 ada mahasiswa S1 jurusan lima ada, dan itu dari alumni kampus IDN ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ketik ya, kampus IDN apa, Pondok Pesantren IDN, itu ada alumni mereka yang kuliah umum di Arab Saudi, karena memang IDN ini bertujuan mencetak profesional, bukan mencetak kita. Jadi mereka apa namanya, mengarahkan alumninya untuk kuliah umum di Arab Saudi. Apakah bisa untuk apa? Kalau semisal mau ke Arab Saudi, surat rekomendasinya bagaimana? Sedangkan lulusan SMA, rekomendasi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bebas ingin minta kemana. Harus isinya buat memberi rekomendasi, merekomendasikan siswa A atau siswi B untuk boleh diterima karena memiliki akhlak yang baik, berkuat, bagus, bebas. Namun kami sarankan agar rekomendasinya itu nilai lebih di mata penguji, lebih baik rekomendasinya itu diberikan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, diberikan oleh bupati gitu kan, gubernur, kalau bisa, atau mungkin bisa oleh menteri siapa, atau ketua MUI mana, atau apa namanya, MUI daerah, atau kemenang di daerah Bapak Ibu, atau pejabat RRI gitu ya, yang memiliki apa namanya, logo Garuda, yang logo Garuda bernilai ya di atau dan yang lebih dikenal oleh kampus kita. Pemberian rekomendasi ini tidak mudah jika kita ingin mencari rekomendasi pada orang-orang yang atau kita harus kemampuan kan ada seorang anggota DPR ya, dengan rekomendasi beliau yang lo dikasih rekomendasi itu ya, dia dibuka sekolah penelitian di Polisia di pihak pun kali pun Afwan Ustaz, suaranya dari tadi putus-putus ya. dari Ibu Nisina ya, apakah Libya membuka pendaftaran gelombang kedua di bulan Desember? Soalnya pernah lihat infonya. Nah, untuk Libya sendiri memang dibuka 2 kali tahun, tengah tahun dan akhir tahun. Untuk tengah tahun itu kisaran paling cepat Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Untuk akhir tahun itu kisaran Oktober, November, Desember. Jadi Libya dibuka 2 kali per tahun, dan itu dibuka untuk semua jurusan kecuali Idat Lugawi Libya Jakarta. Kita melihat khusus untuk Idat Lugawi Libya Jakarta itu biasanya dibuka sekali setahun. Untuk Idat Lugawi di cabang lain dan juga jurusan S1 di Libya Jakarta itu dibuka setahun 2 kali. Idat Lugawinya Jakarta setahun sekali. Untuk tempat offline kita di mana saja, untuk ke depan kami tidak lagi berada di Pasar Minggu dan kami pindah ke Depok ya, ke Depok di depan gerbang Grand Depok City.
Kemudian ada pertanyaan Ummu Zamzam. Untuk pertanyaan bisa tidak pakai ijazah D2? Kalau bisa biasanya kampus mana saja? Jawabannya tidak bisa, Ibu ya. Karena memang semua persyaratan yang kami baca itu mensyaratkan daftar dengan ijazah SMA derajat. Kalau daftar S1, jadi ijazah D2 tidak bisa digunakan untuk daftar S1. Karena memang syaratnya itu harus ijazah SMA derajat jika ingin daftar. Kemudian dari Al-Fadri, kampus hanya menyediakan fakultas yang berbasis agama atau yang umum saja? Jawabannya adalah seperti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka website tadi salam itu ketika mendaftar itu bisa memilih kampus yang mana saja dan jurusan yang tersedia apa saja. Sangat banyak ya, jadi belum mendapatnya. Bapak langsung tadi sendiri. Oh, kampus ini buka yang umum. Oh, kampus ini buka yang umum. Pak Ustadz, suaranya putus-putus terus dari tadi, Pak Ustadz. Jadi Bapak Ibu untuk mendaftar jurusan umum di Saudi, kan Bapak Ibu untuk mendaftar di Saudinya itu untuk mengetahui apakah ada jurusan umum atau tidak, Bapak Ibu bisa melihat website itu. Karena di pendaftaran di Saudi itu ada pilihan, kemudian pilih jurusan itu ada. Nanti kita tinggal pilih mau pilih jurusan apa dan ada yang umum. Namun itu kan pendaftaran nih di lapangan yang diterima di agama Arab jauh lebih banyak dibandingkan menerima jurusan untuk agama. Ya, jadi nah, kalau sudah diterima di dan kemudian di tahun kemudian diterima di sini oleh luar negeri pihak, dan apakah ada perjanjian biaya Libya? Jawabannya boleh saja, dan Libya tidak memberikan kemudian untuk saudara adik kelas kita awal di Libya dan beliau merasa akhirnya meninggal aktifnya dan memilih Apa Ustadz, suaranya dari tadi nggak jelas Ustadz. Suaranya putus-putus terus Ustadz. Afwan, sudah sejak lama Ustadz. Mohon dibaca. Nah ini, oh ya, koneksinya tidak jelas ya. Sejak tadi Ustadz, sudah lama putus-putus terus Ustadz. Oke, ini saya tidak ada akses internet lain ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Saya cuma ada satu akses internet, jadi Sudah jelas Ustadz. Ini sudah jelas Ustadz. oke. Sekarang sudah jelas, tapi tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kami tidak bisa dapatkan jawabannya Ustadz. Oh begitu ya.
Oke, mungkin karena ini ya jawabannya tidak terdengar, maka mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu kami ubah sistemnya melalui WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanyakan malam ini ke WhatsApp dan akan kami balas besoknya ya. Akan kami balas besoknya karena memang eh, melihat kondisi seperti ini dan juga ketika kami balas besok kami tidak menjamin membalas semua pertanyaan yang Bapak Ibu berikan karena kami kebetulan ada kesibukan lain, banyak yang kami urusi gitu. Makanya kami sengaja buat forum ini biar sebenarnya niat awalnya semua pertanyaan beres semalam gitu. Jika pindah ke WhatsApp itu biasanya nggak bakal beres pertanyaan dan kami tidak punya waktu khusus untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mungkin kita pindahkan ke WhatsApp saja Bapak Ibu ya. Dan insya Allah besok akan kami jawab pertanyaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pertanyakan pada malam hari ini jika tidak terjawab. Kita langsung tutup aja. Afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.